Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil hari ini sangat indah tentang pertemuan antara Maria dan Elizabeth, dua orang yang sementara mengandung bayi yang istimewa, dua orang yang melalui mereka sejarah keselamatan Tuhan boleh terus berlangsung. Hal pertama yang muncul di dalam benak saya adalah kata encounter atau perjumpaan, bahwa Maria dan Elizabeth mengalami sebuah perjumpaan, dan ini adalah perjumpaan yang ideal, menjadi contoh bagi semua orang. Setiap hari kita bertemu dengan banyak orang. Sebagian besar dari antara mereka mungkin tidak kita kenal. Sebagian lagi kita temui karena profesi kita. Kita bertemu memang karena kita memang harus bertemu dengan mereka. Atau ada juga orang yang secara kebetulan kita jumpai dan menarik perhatian kita. Entah mereka itu orang yang betul-betul penting atau tunawisma misalnya. Sebagian lain adalah orang yang kita kenal dekat, entah keluarga atau teman, orang yang selalu kita ingin jumpai. Secara kita sadari atau tidak, segala macam perjumpaan itu membawa pengaruh bagi kita. Ada orang yang menjadi senang karena misalnya boleh berjumpa dengan kekasih yang dirindukan. Ada orang yang kemudian menjadi kesal karena bertemu dengan tetangga yang iri. Tentu, orang mau supaya setiap perjumpaan itu boleh membawa sukacita, baik bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain yang dijumpai. Hidup bisa menjadi seperti neraka kalau setiap hari kita harus bertemu dengan orang yang sama, yang membuat kita sakit hati atau marah. Misalnya, teman kerja yang suka bicara di belakang, atau mungkin pasangan hidup yang tidak setia. Hari ini kita mendengar kisah perjumpaan yang ideal. Itulah perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Yang pertama, mereka berjumpa untuk saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Maria tahu situasi dari Elizabeth, begitupun sebaliknya. Situasi hidup membuat orang saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga sangat diperlukan sikap saling menolong. Yang kedua, perjumpaan antara Maria dan Elizabeth menjadi lebih istimewa lagi karena keduanya mengandung putra-putra yang istimewa. Elizabeth mengandung nabi yang terakhir yang ditentukan oleh Bapa untuk membuka jalan bagi kedatangan juru selamat. Maria mengandung putra Bapa sendiri, Immanuel, Allah beserta kita. Inkarnasi, Sabda yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Nah, saya kira dalam setiap pertemuan, kalau orang membawa Tuhan, maka yang dibawa adalah juga sukacita. Yang ketiga, perjumpaan ini membawa kegembiraan besar, sebagaimana diceritakan dalam kitab suci bahwa bayi dalam rahim itu melonjak kegirangan. Pertemuan ini menghasilkan sebuah kidung pujian yang indah bagi Tuhan, sebuah ucapan syukur dari Elizabeth kepada Tuhan, dan ucapan berkat dari Elizabeth kepada Maria. Perjumpaan yang sejati dalam Tuhan tidak mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Perjumpaan dalam nama Tuhan menghasilkan buah, yakni sukacita.
Saya tanpa harus dibalas, senyuman pun sudah membuat kita senang. Itulah sebuah perjumpaan yang membawa sukacita. Saudara-saudari, perjumpaan kita dengan orang lain tentu tidak akan selalu sebuah perjumpaan yang ideal. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita terus belajar dari Maria dan Elizabeth untuk meningkatkan kualitas perjumpaan kita. Yang pertama, selalu berpikir atas cara apa saya dapat membantu orang di sekitar saya. Entah dengan sapaan dan senyuman, entah dengan kata-kata yang menghibur, atau mungkin sebuah teguran yang meneguhkan. Tapi juga tentu kita sendiri perlu untuk selalu terbuka atas rahmat bantuan dari orang lain untuk kita. Yang kedua, ketika bertemu dengan orang lain, kita bukan hanya membawa diri kita sendiri, tetapi sangat baik kalau kita ingat bahwa kita selalu mau membawa Tuhan bagi orang lain. Kalau begitu, tidak mungkin orang bertindak atau berkata-kata sembarangan. Tentu orang berusaha bertindak seperti Tuhan dan berkata-kata seolah-olah Tuhan sendiri yang sedang berkata-kata. Yang ketiga, selalu yakin bahwa perjumpaan dalam Tuhan membawa sukacita, baik bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Kita tentu tidak bisa mengharapkan orang lain untuk selalu ramah terhadap kita. Tetapi kita bisa berharap untuk selalu ramah bagi orang lain. Ingat, jangan lupa senyum. Bahkan senyum itu sendiri pun, kita senyum sendiri pun, itu sudah bisa membuat kita sendiri senang. Tuhan Yesus memberkati kita.